Tadi kita udah mengikuti 2 sesi coaching. Apa yang ingin Ibu kembangkan dalam 1 bulan ke depan selama mendampingi guru penggerak tersebut? Yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu ingin menggali tentang kekurangan saya terkait dengan kemampuan bertanya. Jadi yang mau saya lakukan adalah menambah pengetahuan bagaimana baiknya untuk bertanya kepada coach agar saya bisa mendapatkan informasi, agar saya bisa membantu coach. Jadi pada saat dia datang ke tempat saya tidak jadi menjadi suatu kegiatan yang tidak bermanfaat, tapi menjadi lebih baik. Iya, Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide lebih banyak ya, Bu ya? Iya, kemampuan bertanya. Kemampuan bertanya ya, Bu. Kemudian apa yang ingin Ibu hasilkan dalam 1 bulan ke depan? Yang ingin saya hasilkan ke depan bisa bertanya secara efektif, bisa memiliki pengetahuan mengenai bagaimana cara bertanya yang baik atau cara mengumpulkan informasi yang baik. Oke, bisa mengumpulkan informasi yang baik ya, Bu ya. Selain itu adakah yang ingin Ibu hasilkan? Selain itu mungkin bisa jadi ingin menjadi juga pendengar yang baik. Ya, ingin menjadi pendengar yang baik ya, Bu. Kegiatan itu dalam upaya ini juga agar kemitraan itu terjalin. Jadi pada saat coaching diperlakukan dengan nyaman, kita bertanya dengan positif, mungkin ide-ide dia kan akan lebih terbangun. Jadi dengan terbangunnya idenya, kita bisa mendapatkan informasi, kita juga bisa membantu coaching kita, lebih mudah dalam membantu coaching kita. Iya, baik Bu. Jadi kenyamanan yang diperlukan ya Bu ya. Kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan dalam 1 periode ke depan? 1 periode ke depan yang ingin saya kembangkan, mungkin aturan ini ya, bagaimana step-step untuk bertanya yang efektif, langkah-langkah jitu atau trik-trik supaya bisa bertanya dengan baik sehingga mampu menggali ide atau informasi dari coaching. Oh iya, baik Bu. Apa yang ingin atau bisa Ibu hasilkan dalam 1 periode ke depan? Setelah ada pengembangan bagi Ibu metode-metode bertanya, langkah-langkah bertanya, apa yang ingin Ibu hasilkan untuk 1 periode ke depan? Yang ingin dihasilkan pengalaman, Ya? pengetahuan dan pengalaman baru mengenai bertanya secara efektif. Atau trik-trik atau trik-trik mengkondisikan kenyamanan dari sisi menjadi penanya yang dari bertanya yang efektif gitu. Jadi jangan sampai pertanyaan kita tuh membuat kunci itu nggak nyaman gitu. Iya Bu. Iya, baik Bu. Apa yang menjadi ukuran? Tadi kan saya dengar Ibu bilang tidak nyaman. Apa yang menjadi ukuran kenyamanan dari satu pertanyaan tersebut? Pertanyaan yang seperti apa? Ukuran kenyamanan mungkin dari saat saya bertanya, karena dari pertanyaan saya akan kunci itu terpancing untuk mengeluarkan ide-idenya. Jadi tidak kita tuntun, tapi dengan pertanyaan itu kunci itu terpancing terus bercerita dengan nyaman, dengan enak. Karena pada saat situasinya nyaman, kunci kan lebih mudah terpancing ide-ide kreatifnya. Baik Bu. Yang menjadi ukuran sebuah tujuan Ibu itu bisa tercapai apa? Bahwa si coach ini sudah nyaman dengan kita. Jadi ukurannya itu
ukurannya itu seperti apa? Dia tanda-tandanya dia sudah nyaman dengan kita. Iya, Ibu. Tanda-tandanya mungkin dia lebih leluasa bercerita, lebih leluasa menyampaikan pendapat, lebih leluasa menyampaikan ide-ide kreatifnya. Jadi kalau orang sudah nyaman dengan kita, dia lebih percaya sama kita, percaya sehingga ide-ide kreatif dia, apa yang dia ingin sampaikan itu lebih mudah. Iya. Kemudian dari pengembangan diri sendiri kita nih Bu ya, dari mana yang perlu kita kembangkan, dari arah apa yang kita perlu kita kembangkan dari diri kita sendiri ini untuk mencapai tujuan kita bisa menjadi seorang coaching yang baik mungkin ya. Iya. Dari diri kita sendiri. Jadi apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita hilangkan atau kita kurangi untuk mencapai tujuan kita menjadi seorang coaching. Arahnya ya mungkin lebih banyak menjadi pendengar ya, saat bertanya memberikan kesempatan kepada Kuci untuk sebebasnya mengeksplor ide-ide kreatifnya. Jadi kaitannya nanti kondisi nyaman itu adalah setelah kita mampu bertanya, kemudian membangun kemitraan, mungkin selanjutnya kita menjadi pendengar yang baik. Iya Bu, jadi selain pendengar yang baik juga membangun kemitraan ya Bu ya, kemitraan untuk menciptakan suasana komunikasi yang menyenangkan kan seperti itu ya. Iya Ibu. Apalagi yang perlu Ibu kurangi dalam mencapai tujuan tersebut? Apakah ada yang perlu Ibu kurangi dari diri Ibu sendiri? Ada Ibu. Yang perlu dikurangin itu kemampuan yang terkadang kita suka menyela, kemampuan terkadang kita suka menggurui, menasihati, menjudge Kuci berdasarkan pengalaman kita. Jadi pada saat dia memberikan pendapat, kadang kita memberikan statement yang terkadang membuat dia tuh justru tidak berkembang, atau pertanyaannya membuat dia tidak berkembang, pertanyaan tertutup dia enggak, sebatas itu aja. Iya Bu, yang mungkin ada yang Ibu rasakan perlu lebih daripada itu yang perlu Ibu kembangkan dari Ibu? Yang saya rasa harus saya lebih kembangkan adalah pembicaraan terbuka. Ya, pembicaraan yang sifatnya terbuka. Iya. Iya ya, pembicaraan yang sifatnya lebih ke terbuka ya Bu ya. Kemudian dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan dan seperti apa dukungannya yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Dukungan yang paling besar itu dari diri sendiri, harus percaya diri, harus terus mengumpulkan kemampuan. Ya. Dari diri sendiri, terus menggali potensi, terus belajar agar bisa mengembangkan kemampuan untuk bertanya secara positif, pertanyaan terbuka, dan menciptakan kemitraan yang nyaman. Iya Bu. Baik Bu Heni, untuk pengembangan diri sendiri mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan pada saat ini, apa yang menjadi kendala pada saat Ibu melakukan coaching tadi, atau perasaan Ibu seperti apa pada saat sudah melakukan coaching pada sesi-sesi sebelumnya? Kendala yang ditemui Ibu? Ya, enggak, yang Ibu rasakan sendiri, adakah kendalanya atau tantangannya, ataupun adakah perasaan yang seperti apa yang Ibu rasakan? Perasaannya susah, sulit untuk memulai, atau sulitnya untuk menciptakan kenyamanan dengan coaching, karena terkadang coaching itu juga datang dari orang-orang yang sebelumnya belum kita kenal, yang kita belum tahu karakteristiknya yang sama sekali. Jadi kenyamanan di awal itu sangat penting. Ya mungkin karena kita belum kenal maka tidak kenal tidak sayang ya Bu ya. Ya, Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya mungkin
Mungkin ini aja pertanyaannya untuk pengembangan diri kita. Ya, Dan siap. sekarang kita berbalik peran ya Bu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Langsung Eni. aja Ibu. Iya langsung aja, sebab rekamannya ini berlanjut Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eni. Iya, Ibu Rani. Terima kasih Ibu Rani sudah masuk Ibu di Erna Bu, Ibu Erna. Astagfirullahaladzim. Iya, izin Ibu Erna. Ibu Erna, terima kasih sudah masuk ke room saya hari ini. Iya Ibu iya Bu, Erna, iya Bu. Ibu Erna namanya mohon diberikan informasi nama lengkapnya siapa ya? Ernawati Bu, Ernawati. Ya siap Ibu Erna, wilayah kerjanya wilayah di mana ya Ibu Erna? Saya wilayah Biren Bu, Aceh, Kabupaten Oke, Biren Aceh. Iya berarti Aceh. sama dengan Pak Basiran ya? Iya iya satu kabupaten Bu. Alhamdulillah. Sekolahnya Bu? Jauh, berjauhan. Saya di SMK Gandapura, Basiran kan di SMP swasta ya, SMP Yayasan Sukma Bangsa di kabupatennya. Oh, Ibu di SMK Saya SMK Gandapura. Peternakan, SMK Peternakan dan Kecamatan Gandapura. Allah, iya iya berarti hebat nih guru-guru SMK. Kreatif. Sama aja Bu. Bu Erna, Iya Bu, kita mulai aja ya kegiatannya. iya Ibu Bu, Erna, iya. saat masuk ke room saya, adakah uh, suatu kegelisahan yang bisa kita diskusikan bersama dalam room kita ini hari ini, Bu Erna? Uh, iya, kegelisahannya sebenarnya kegelisahan yang kita hadapi karena kita baru ini suatu pengalaman baru bagi kita ya, suatu pengalaman baru bagi Ya, kita yang pengalaman baru. suatu pengalaman baru bagi kita yang memang kita nantinya harus berhadapan dengan orang lain. Kita harus Pengalaman baru. di pengalaman baru bagi kita, kita harus berhadapan dengan orang lain. Ya, pengalaman baru. Waktu? Waktu kita Mungkin. waktu kita mendampingi atau mengcoaching seseorang yang memang orang itu mungkin latar belakangnya itu tidak sama dengan kita. Apakah dari segi keluarganya, masalah-masalah dia yang memang kita belum tahu, belum kenal lah istilahnya. Itu mungkin masalah yang jadi masalah ya. Karena kan setiap orang itu berbeda-beda kondisinya. Jadi itu mungkin jadi masalah juga bagi kita sebagai coaching ya pada saat coaching seseorang gitu. Oke, latar belakang yang berbeda antara kita Ibu ya. Iya. Ibu Erna, Iya Bu. apa yang menjadi tujuan dari Ibu memahami latar belakang yang berbeda atau pengalaman ini? Tertarik dengan pengalaman ini? Saya tertarik dengan pengalaman ini. Yang pertama saya ingin membuka wawasan saya tentang coaching ya, tentang coaching sehingga kita bisa sedikit tidaknya bisa memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain seperti itu. Oke, memahami masalah orang lain Ibu. Bu Erna? Iya Bu. Selain memahami yang Ibu sampaikan tadi, adakah lain yang bisa menjadi tujuan kita? Untuk bisa menggali ide-ide dari seseorang yang mungkin ide tersebut tidak dieksplorasikan secara baik dari dalam seseorang. Seseorang itu punya potensi, tapi dia tidak pernah memberikan eksplorasi dengan kompetensi yang ada pada diri dia tersebut. Jadi dengan hadirnya kita, mungkin kita bisa menggali ide-ide atau praktik baik dari seseorang tersebut untuk bisa kita gunakan secara bersama. Berarti adanya ide-ide itu juga menarik untuk kita pahami ya Bu, bahwa kita juga memiliki potensi. Iya betul. Iya Bu. Pada saat kita ingin memahami seseorang, adakah indikator yang bisa kita jadikan untuk bahwa kita sudah paham itu orang?
Ada indikator yang bisa kita tentukan untuk kriteria bahwa kita tuh udah paham tuh orang bagaimana? Indikatornya yang pertama, orang itu sudah nyaman dengan kita. Artinya kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang itu, tanpa ada suatu rasa ketakutan, tanpa ada rasa tidak menyenangkan. Jadi leluasa, seperti kesannya kita berbicara dengan seorang sahabat. Dengan seorang sahabat sudah berkenal lama, jadi dengan leluasa bisa terjalin komunikasi yang menyenangkan seperti itu. Itu salah satu indikatornya. Salah satu ya Bu, berarti ada indikator lain nih. Ya, indikator lain selain sudah menjalin komunikasi yang nyaman, kita juga sudah bisa masuk ke dalam dunianya si koci ini, sudah bisa masuk ke dalam dunianya si koci ini. Artinya si kocinya sudah bebas bercerita dengan kita. Oke, sudah bebas bercerita, nyaman Ibu ya. Iya. Keren Ibu. Tanda-tandanya bahwa indikator yang udah Ibu sampaikan itu berhasil atau berjalan, paling tidak berjalan gitu. Tanda-tandanya si koci ini sudah berubah mindsetnya, pola pikirnya sudah berubah dari awalnya mungkin tidak tahu, awal mindsetnya sudah berubah dari sebelumnya, dari awal misalnya dia tidak ceria menjadi orang yang sudah ceria, dari awalnya dia ini pemalu jadi tidak pemalu lagi, jadi tanda-tandanya mungkin seperti itu. Ada lagi Ibu? Mungkin tanda-tanda selain itu, dia sudah, kalau dia kurang percaya diri dengan adanya coaching dari kita, dia sudah rasa percaya dirinya itu sudah lebih tumbuh sedikit demi sedikit dengan adanya teman bercerita ataupun teman berbagi rasa. Oke, berarti langkah yang udah Ibu lakukan supaya mereka bisa ceria, tetap lebih percaya diri saat hadir ke room kita untuk menyampaikan langkah-langkahnya. Jadi kita sering istilahnya sering curhat ya, tapi curhatnya dalam arti yang membangun, tidak ada batas waktu. Misalnya dia mau bercerita ke kita dengan WhatsApp yang malam, pada saat malam hari yang mungkin itu tidak layak dilakukan oleh orang lain, tapi kita membuka waktu yang terbuka kepada si coaching ini, jadi dia lebih merasa bebas. Itu langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Oke Ibu, berarti membangun kemitraan tanpa batas ya Bu? Iya. Bisa melalui lagi. Area pengembangan. Yang kita kan pada saat kita coaching itu kita menyadari bahwa diri kita juga memiliki kekurangan. Ya, kekurangan kita ya seperti tadi, kemampuan mungkin kita dalam saat bertanya, mungkin pertanyaan kita tidak semua pertanyaan yang kita ajukan itu menyenangkan. Kadang-kala ada pertanyaan itu yang membuat si coach ini merasa sedih ataupun merasa ataupun tertutup ya, yang bisa jadi dia tidak mau menceritakan itu, tapi kita sudah bertanya ke hal yang seperti itu. Jadi teknik bertanyanya mungkin yang harus saya kuasai lagi atau pelajari lagi. Oke, berarti teknik bertanya salah satu yang harus kita kembangkan ya Ibu ya. Iya, betul. Kemudian Ibu, setelah kita tahu bahwa itu kekurangan kita, apa yang menurut Ibu yang bisa Ibu kembangkan dari diri Ibu? Terutama sekali ya dengan banyak belajar lagi dan mencoba untuk sering mempraktekkannya atau berlatih ya. Ini terutama kita berlatih dengan keluarga kita sendiri dulu. Kita mencoba coaching dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Jadi itu mungkin latihan yang paling efektif yang bisa kita lakukan untuk mencoba bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk melatih diri dengan keluarga dulu. Melatih diri, iya hadir. Melatih diri dengan melatih diri dengan mempraktekkan
dengan keluarga ya, dengan keluarga di rumah, prakteknya mungkin dengan secara suami, efektif dengan ya anak. Bu ya, Iya, secara terbuka baik itu dimulai dengan keluarga ya Bu, iya, mulai dengan keluarga dulu. di keluarga. Oke. Karena kan ini kan harus sering dipraktekkan, harus sering dilatih. Kalau nggak sering dilatih dan dipraktekkan, kita nggak terbiasa jadinya. Iya benar, benar sekali. Fokus Iya, utamanya loh Bu, itu kan kita iya, kepikirnya banyak itu kan, karena kita makin iya, kemari makin sadar tuh kekurangan kita kan, iya benar. Kalau terlalu kita banyak. Kalau kita nggak sering praktek, nggak sering latihan, nggak ada subjeknya, ya kita walaupun ilmunya banyak nggak bisa tahu mana mana udah benar, mana Ah, salah. iya benar, berarti fokus utama kita tuh kan lebih berlatih ya Ibu ya, Iya, lebih berlatih, sering berlatih. harus berlatih. Kalau nanti itu udah kita sering berlatih tuh, Iya, udah sering berlatih baik itu dengan keluarga atau dengan orang-orang terdekat kita, iya Bu. uh, kita kan langsung melakukan introspeksi diri itu. Setelah usaha itu juga kita lakukan, adakah masih kurang lagi yang perlu kita tingkatkan lagi? Atau cukup dengan sering berlatih saja, Ibu? Atau ada lagi yang perlu kita tingkatkan selain dengan sering berlatih? Halo Bu Erna, Bu Erna, Bu Erna, halo, Bu Erna.